Sampai satu ketika tuh Gak enak. bapak gue lagi ngobatin orang di depan rumahnya. Depan rumahnya tuh berjejer tuh banyak. Nah terus setelah lu ngeliat gituan tuh ada inian gak? Ada dampaknya gak buat lu ke depannya gitu? Apa lu jadi sukses? Jadi banyak duit? Ya kali kan kata orang-orang kan kalau ngeliat gituan ntar ada aja gitu duit yang datang. Nggak tahu sih bener apa enggak. Percayaan mereka masing-masing aja lah. Iya maksud gua lu pribadi. Kalau gue pribadi ya biasa aja gitu. Udah dikasih tahu gitu berarti dia ngasih tauin gue, nih gue ada di sini nih gitu. Terus misi apa? kayak lu gitu. Oh intinya lu harus gitu. permisi. Emang nggak permisi tuh waktu itu? Kagak permisi sih. Ya Kagak. enggak lah, orang gue cuma nyari kayu bakar masa gue permisiin gitu. Tapi salah juga gue, harusnya memang permisi gitu. Ucapin salam. Numpang dah paling enggak istilahnya gue numpang nih minta kayu bakar dah gitu, istilahnya gitu harusnya. Tapi gue salah juga karena emang enggak, ayo udah mau tekin aja kayu gitu, nggak pakai misi lagi gitu. Harusnya kan numpang nih minta kayu bakar gitu. Minta kayu nih gitu. numpang ada yang jawab iya ambil aja gitu. Numpang iya ambil aja, nambah boleh. Ya kayak gitu deh aja gak? Iya kayak gitu. Nah terus Jo, gue pernah nih lagi nongkrong sama lu berdua, lu oke sama anak-anak yang lain deh di Bali, maghrib tuh. Nah terus nggak ngasih lu tiba-tiba lari tuh Bali tuh ngapa tuh? Ngeliat anjing ada apa? Dia lagi itu. Nah, kan nggak kelihatan kok dari Bali. Kan lu nggak lihat. Enggak, maksudnya kan dari Bali ke alingan Pohonan ya gitu. Kok buat ngeliat ke sono? Nah kalau dia ngelongok begini, lagi dia iseng banget ngapain sih? Lihat. Mana gua tahu. Lu mau kayak lihat. Enggak. Mana gua tahu itu maghrib, posisi maghrib emang maghrib. Lagi maghrib. Maghrib pas banget abis azan, pas banget abis azan. Masjid kali. Dan ke masjid gak tuh? Itu abis lo ngeliat sebelumnya? Iya. Beda Beda seminggu. Dia lagi. Tiba-tiba larian lagi di Bali. Ini ngapain nih orang nih? Nah kata gua. Gak lama pulang. Jalan tapi nggak lihat belakang, lihat depan. Malah dia tahu. Ke depan rumah gua. Dia pasti tahu. Oh yang kemarin kali gitu. Dendam kali gua nggak dikasih lihat gitu. Nah itu emang bener. Gua kaget ngeliat lagi. Jadi tahu-tahu pohon kan kayak ada angin aja gitu. Gitu. Ular itu sih. Ular. Enggak, tahu-tahu gue mau ngeliat ke sono aja bawaannya mau ngeliat ke sono aja. Ngeliat ke sono. Dia lagi. Pulang aja udah males gue. Kemarin gue dikagetin, sekarang dikagetin lagi gitu. Males gue. Tapi kan siang. Maghrib. Kan emang kalau kata maksudnya masih ada matahari. Kalau enggak, udah enggak ada, ngaco. Maksudnya masih terang. Enggak. Udah salah aja gua. Enggak beneran. Udah enggak, karena itu udah orang udah sholat. Iya udah remang-remang gitu. Redup. Udah itu kok. Ya karena gue males, gue pulang aja udah gitu kan. Lain sih ini gitu. Pulang dah gue. Cabut gue. Terus pulang ngapain? Mandi lah. Cuci muka. Itu kan tapi gue biasain. Gue diajarin kalau habis ngeliat itu ya biasain wudhu lah. Gitu. Biar kagak kebayang aja sih. Orang dulu kalau habis ngeliat atau ya kalau kita nyelawat aja kan harus wudhu juga gitu. Biar nggak kebayang gitu. Ada lagi gak? Oh banyak. Yang mana? Mau berapa buntelan gue bawain? Nggak mau nanya Kip. Ini si Setra bebas. Lu mau nanya Gayan ke dia? Jadi dia yang narasumber kayak kita yang nanya-nanya. Dia kan sesepuh. Iya. 3 kali dikasih lihat laki. Maksudnya wujudnya laki gitu. Laki banget, tinggi gede sih. Laki banget. Berotot. 2 dong. Tinggi gede. Dia olahraga kali ya? Nge-gym. Bisa gitu. 3 kali. Kalau rata-rata kebanyakan cewek. Yang paling lu iniin lagi gitu maksudnya selain dia. Maksudnya gini deh, daripada lu bingung kayak gitu. Kan lu ditinggal di sini udah dari rumah gua belum ada. Oh, dari pohon durian rubuh. Dan lu kan orangnya sensitif banget tuh. Gue penasaran yang nungguin di sini tuh dia aja apa ada orang baru udah tuh ada pendatang baru gak sih? Apa cuman itu lagi kayak misalkan maaf kayak di pohon nangka yang udah jatuh tuh kan katanya kalau di situ yang nungguin gede hitam gitu ya kayak bayangan gitu kan. Nah kalau di tempat-tempat lain apaan gitu gitu.
Iya nama rapet ini. Banyak sih, Bay. Banyak. Iya nama rapet nih. Banyak, Bay. Cuma juga ya. yang paling banyak ya itu Pisang. di situ tuh. Agak kencengin suara gitu. Banyak, Bay. Yang paling banyak tapi yang di situ tuh yang di pohon sawo itu. Sawo belakang, yang Sini. depan rumah gue itu, Sini. yang Haji Ayar. Nah. Karena emang dulu almarhum bapak gua kan ya apa ya, almarhum bapak gua kan bisa ngobatin orang. Gitu. Jadi semua tuh dibuang ke situ. Lihatnya sampai sekarang ada buktinya nggak buang-buang gitu. Ya itu pokoknya nggak buang-buang. Yang ditebang juga orangnya pada nggak Sakit. berani nebang. Kamu pernah pengen ditebang? Pernah kan kayak gitu. Nggak tahu dah tuh maksudnya ngapa nggak bisa ditebak ya. Mungkin gergaji besinya yang tumpul. Bukan gergaji besi, gergaji mesin. Gergaji mesin, gergaji besi. Gergaji mesinnya. Buat motong kayu, Ya, motong pohon. Bisa sih. bisa. Pakai gergaji mesin. Tuh kalau di situ ada apanya ya? Ibarat kata mas istananya lah ya. Tanya aja manci ente. Maksudnya kalau dari dulu gitu yang Gua nggak pernah lihat kalau di situ. kalau yang itu yang itu bukan pisang ya? Yang tadi Iya. yang diceritain. Dia bukan orang situ tuh, bukan orang sawo. Bukan orang sawo, orang gang pisang bukan gang sawo. Ya dia, tapi emang udah ada sih, di mana-mana juga ada. Itu sih pasti ya. Pasti di mana-mana. Emang ada banyak Cil, masih aja ada. Apalagi tempat kayak gini ya. Tempat ini. Makanya kita ngajiin kan di Kalau tempat. lu tahu, kalau Reaksi, kalau Cil. lu tahu. Iya, Cil, iya. kalau kita ini kan maksudnya ini kan tadi dulunya kebun nggak kurus gitu ya, kebun Cina yang nggak kurus. Kalau kita ngajiin gitu, dia kesel gak sih maksudnya? Mungkin sih Seneng apa? Masa iya seneng nggak mungkin dong. bukannya masalah, bukan seneng ya, bisa dibilang seneng. Kesel ya nggak mungkin. Karena setahu gua kalau gituan tuh dia ada di sini. Nah, mohon maaf, lu misalnya mabok, lu zina di situ, Gimana? dia malah kesel. Tempatnya dibuat Buat tempatnya dibuat kotor, dia malah kesel. Walaupun dia kafir. Lah sekarang gini, banyak nggak tuh kejadian yang di gunung, di mana-mana, apa ya, berzina, tahu-tahu gancet. Gancet tuh yang nggak bisa lepas sih. Iya, gimana tuh? Dia kesel. Nggak bisa lepas tuh. Walaupun dia Iya. Tapi kan tuh ada ilmu teori ilmiahnya, Apa? teori ilmiahnya kalau nggak salah sih. Ada Kan emang. gangguan karena lecet. Iya. Oh iya juga ya. katanya kalau Gancet, Jina itu gangguan kan gitu. katanya gangguan setan. Cil. Eh? Jina itu kan biasanya digodain setan. Jangan salah, setan sama jin beda. Cil. Jin sama setan beda. Beda lah. Berarti yang nggak senang kayak gitu biasanya jin apa setan? Setan itu Kalau di situ nggak senang ditempatin buat Jin. mabok, Jin. jin, Jin. walaupun dia kafir. Iyalah, karena kan ya sekarang gini. Entah apapun agamanya gini. Kita ibaratin orang deh. Orang apapun agamanya, kita numpang di rumah orang, kita zina di rumah orang, apa nggak dibacok lu? Nah kalau misalnya kita bagi juga nih nggak apa-apa pakai dah. Ya, kalau nggak dibacok paling diarak. Ya Iya, pokoknya intinya dia sama. berarti gitu. kalau kita Ya, ngaji juga. di balai ratiban, Ya kan kita nggak ganggu. Iya nggak? Kita itu jalan. setan yang kesal berarti ya. Iya. Bukan jin. Ini kita Setan nggak ganggu kan nih. beda. Kayak Gua ini mau kita ganggu. bilang. Wah, Ya, kayak kita gini, kayak ngomongin kita gini ganggu kita nggak? ngomongin dia. Gibah. Tergantung sih. Kecuali kalau kita nantang sih. Nggak nanya. Nah, nah, Kan kita maksudnya- nantang kan? enggak orangnya kan kalau diomongin kesel. Iya kesel. Gibah. Ah, Oh, ini nggak kita ngomongin yang juga. baik-baik. Dia juga lagi Kita kan ngobrol nih. cuma Ngomongin yang baik. kita ngobrolin ini kan ngasih Udah, tahu yuk. kalau di Udah kesel. situ ada dia. Kayak dia juga. Apaan sih apaan tuh? Kan kita Kita kan nih. ngasih tahu kalau di situ ada dia. Jadi seenggaknya Biar- kita biar tuh jangan macam-macam. sembarangan gitu. Jangan macam-macam, jangan sembarangan. Karena kan dia sama kayak kita. Itu rumahnya dia di situ. Sekarang gini, rumah lu dia disampaikan orang apa nggak kesel? Iya nggak? Sampai duit sih nggak apa-apa sih. Berarti kita ngomongin kayak gini, Kita cuma ngasih tahu kalau nih nggak dia ada di sini. musik dia berarti nggak mengganggu Ya, ya. iya, istilahnya gitu. Kecuali kita jelek-jelekin dia. Nih kayak dia, jelek lu, jelek. Iya gitu. juga. Tapi kalau kan banyak tuh konten-konten kreator yang Hmm. malah nyari-nyari Nah, itu kan ganggu justru. kayak misalkan nih Hmm. ada dah konten kreator yang ke tempat-tempat yang dibilang serem dah, yang ada Iya, gitu urban dah. legendnya lah. Heeh. Itu ngeganggu gak? Ya? Kan dia alasannya buat nyari informasi kalau di sini ada ini gitu. Kalau dia itu kan banyak kan manggil paranormalnya juga. Dia kan Nah, bisa kayak- komunikasi. Kan bisa komunikasi. Iya, Bay. maksudnya itu Kan lu paranormal nih. kurang normal.
Kayak gue kan ngajak lu, gue nanya-nanya. Enggak, kalau dia itu kalau yang cari informasi gitu itu nggak begitu ganggu lah kalau menurut gua. Cuma yang ganggu nih yang gini nih, tau nggak lu? Yang anak bocah-bocah sekarang konten nyari setan, konten apa lagi? Uji nyali. Ya lu mau ngapain sih? Nendang-nendangin kuburan ya. Gitu. Mau ngapain? Lu nggak ada adab begitu gitu istilahnya. Sama gituan aja lu kagak ada adab, apalagi yang orang. Demi konten ya. Nggak ada manfaatnya jadinya. Nggak ada manfaatnya gitu, kecuali mungkin ayo dong, gua mau tahu nih sejarah sini gitu kan, dikulik sama paranormalnya gitu tuh. Oh jadi sejarah di sini tuh gini begini. Biar nggak putus Biar nggak sejarahnya. putus nih, biar tahu nih aslinya gimana kan gitu. Berarti nyari narasumber gitu. Nah itu kan nggak ngeganggu kalau begitu. Kalau Kayak cuma wawancara gak? wawancara bisa, Wawancara. paling ditawarin mau kopi nggak gitu. Iya gitu. Iya. Kalau kita kan begini cuma kasih tahu dong di situ ada dia. Udah kita jangan sembarangan gitu. Kita hidup di dunia nggak sendiri. Walaupun makhluk. tempat sepi kita nggak sendiri. Ada makhluk lainnya. Di situ banyak yang lain juga. Makanya jangan sembarangan. Kayak kencing sembarangan. Jajan sembarangan. Udah gede kencing sembarangan. Dengerin. Gue dengerin. Kencing sembarangan. Diem aja nih, gue ngeri banget yang diem aja. Oke, itu kita dari Wancil, sepuh kita. Alfonso Alves. Alfonso Alves. Nah, lanjutnya lu, Yan, ada lagi gak Yan? Kali, lu kan tadi cerita dikit banget baru, pertama-tama. Dari lu ada lagi gak? Kali ingat lu. Lu ditanya garukin kaki aja. Kita ngasih informasi aja maksudnya, mudah-mudahan aja ada ilmu yang bisa didapat gitu, bukannya Cerita. bukannya menantang gitu ya. Iya. Yang benar Jadi ceritanya. ada lagi nih kejadian belum lama-lama ini lah. Tahun. Kayaknya belum lama mulu. Tadi lama lu ya? Lama udah 3 tahun, 4 tahun tuh tadi yang gue 4 cerita. tahun. Ini sekarang tahun berapa? 2020. Oh tahun ini berarti. Iya. Ya udah lanjut. Bulan Juli dah. Masih bulan Juli? kemarin. Iya. Berarti habis Juni dong. Iya. Bodoh amat trip aku. Jadi tuh ceritanya tuh di tempat gua ngontrak. Di rumah gue ya. Ya, pertama itu gua nggak ngalamin. Yang ngalamin bini gua. Dia cerita ke gua, dia pulang ke kontrakan maghrib. Jadi tuh posisi kan mainan anakku di atas lemari. Itu ada lu juga. Nggak ada, gue lagi kerja. Kan dia bilang cerita ke gua. Oh iya. Ini biasa aja kali kan nanya doang ini. Iya. Serius nih. Iya, lemari. Gue juga dari tadi gua. Mainan di lemari. Iya. Jadi di atas lemari tuh ada mainan kardus pesawat sama bola. Pas bini gua buka pintu, itu bola jatuh tak. Posisi di atas. Bola mantul Di di atas. atas. Buka pintu rumah, Pas dibuka pintu, itu bola jatuh bareng. kayak nyambut gitu ya. Iya. Terus Nggak lama dari cerita itu, gue lagi libur nih, pulang lagi kontrakan habis dari rumah nyokap gue. Siang apa malam? Biasa maghrib balik Maghrib. sore, itu pintu dah tuh. Ngaso bentar lagi ngaso, Ini sholat maghrib, mau sholat maghrib. lagi mau mandi dulu, Oh mandi. ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba kaca itu ya lanjut. Banyak. Gak apa ya. Keren ada intonasinya. Oh, iya. nggak ada Tiba-tiba. nggak ada angin, nggak ada apa tuh, kaca tiba-tiba jatuh plek. Kaca apaan? Kaca cermin Kaca nempel di tembok. Kaca buat nyisir. Nempel dari tembok. nggak nempel, jadi tuh Oh nyindir doang. nyender di tembok, nggak miring gini, Oh nyindirnya miring padahal. Oke, nggak bakal miring. bisa jatuh dah. nggak bakal bisa jatuh. Kalau jatuh pun kayak gini ya, kan nih miring. Iya. Kalau jatuh pun gini ya. Iya, Nggak kayak gini. kagak. Jadi tuh jatuhnya begitu ke depan. ke depan. Nah, samping kan banyak makeup bini gue tuh. Oh. Nah itu kagak ngapa-ngapa, Cuma Ya, kacanya kaca doang. pecah. kaca doang. Nggak pecah. Oke, sinetron. Kaca pecah. Terus di situ gue ngerasa deh tuh, gue cuma bilang jangan iseng di sini masing-masing. Anjay. Lu ngomong tuh Gue langsung. ngomong kayak gitu langsung. Itu ada lagi emang bini juga. Terus dijawab gue ya. Enggak lah, gue jawab sih gue bertiga Tapi bini lu takut. bini gue sih kagak, dia sih udah biasa maghrib sendiri. Oh, udah Kadang biasa. anak gue juga di rumah nyokap gue, bini gue sendiri kontrakan maghrib. Udah biasa jadi. Itu kedua kalinya. Nah yang ketiga, gue tengah malam, bini gue sama anak gue udah tidur, gue masih main HP. Yang dijatuhin bola lagi, Boleh lagi. Bukannya itu lagi. itu lagi. Padahal udah gue taruh pojok banget, Istilahnya nggak bisa jatuh dah. nggak bisa jatuh. Gue lagi main HP, tiba-tiba, oh sama kardus juga, Mau kardus ya? dua-duanya lagi tuh. Dua-duanya. Dua-duanya Kardus sama gitu. bola. Iya, jatuh di deket gua.
Lu jimpo dong. Diajak main. Gue ya? kaget nggak Lu jemput. diajak main kalian. Dalam hati gue, nah iya bisa iseng banget ini. Udah. Udah gue taruh lagi deh tuh, Ah. gue bilang lagi jangan iseng gua. Di sini masing-masing, gue kan nggak gangguin Heeh. kayak gitu. Iya. Nah besokannya nggak lama Dari situ. udah 3 kali kejadian, anak gue kata bini gue tuh rewel. Minta kita ondel. Enggak, rewelnya beda. Oh, rela beda. Jadi, Nangis aja gitu, nangis muring aja. aja ya. Bini gue nggak boleh kemana-mana gitu, dia mau mandi aja susah. Oke, harus deket terus ya. Rewel gitu. Jadi tuh, nah gue pulang kerja malamnya, bini gue minta ke orang yang Bisa dah. bisa dah pokoknya. Udah tuh gue anterin, gue juga penasaran. Daerah Condet juga tuh, ke rumahnya, ngobrol-ngobrol, ceritain semua ke Orang bisa yang aja itu. Lu nggak lagi narik. Lu dari condet dia kan. Dia padahal di rumah dia tuh, Hmm. nggak ke kontrakan gue. Oh. Gue ceritain semua, dia tahu posisinya. Oh, belum cerita tapi dia udah tahu. Iya, dia tahu posisi. Emang dia orang sini juga, udah lama. Orang sini dia. Orang sini. Lu tahu, Cil? Tahu. Nah, Ya, itu. kita cerita, Nah, gue dia jelasin dah tuh kalau di situ ada anak kecil. Jadi Makanya bola tuh yang dijatuhin tuh, nih. iya mainan anak gua mulu. Ajak main caranya ya. Iya, jadi tuh dalam hati gua mungkin dia pengen main kali. Gue kaget goblok. Kaget gue cuy. Sampai baju. Gue kaget tuh. Goblok. Gue mau ngomong gue kayak Spiderman. Gak ada dapat mainan. Jadi tuh dia tempatnya dia tuh di daerah dapur sama kamar mandi doang. Oh. Jadi tuh katanya anak gua kaget. Anak lu kaget. Nah, iya. Ngelihat kali anak lu. Kaget jadi apa dia? Merinding. Mampus Terus Kaget ngeliat dia jadi rewel gitu. Ah. Bawaannya nggak betah ya kontrakan. Hmm. Udah gitu cuman ya dikasih air doang, air bacaan sama dia. Merah kan putih. Keluarin dah. Putih. Iya, kayak buat obat dah. Disuruh Minum. kepret-kepretin di Buset daerah deh. dapur yang mandi teras sama buat mandi Baca anak ada bacaan gua. enggak? Pas ngepretin ada bacaan enggak? Baru Paling baca baca bismillah gitu. bismillah doang. Tapi udah tuh dari situ udah nggak ada Dari lagi. situ udah Alhamdulillah, dah udah udah nggak nggak iseng lagi dia. Udah nggak ada lagi tuh setelah lu ke situ. Nggak ada. Sekarang bola sama tuh kardus pesawat masih di pojok, masih aman. Aman. Nggak dijatuh-jatuhin. Enggak. Itu dia kayak gitu mau kenalan itu ya. Yang saya tahu dia di situ padahal Masih tahu mau kenalan sama anak lu mau main iya. karena sepantaran. Padahal itu tuh tetangga kontrakan gua kecil semua. Cuman kata orang pintar itu dia lagi betah di situ kali. Oke, jadi kira-kira itu dah ceritanya dari Udah teman-teman keren gue. ya gua. Nah, tapi gue biasa pertanyaan-pertanyaan aja iseng. Oh iya. Oke, jadi gue mau nanya nih sama lu tiga. Lu pada tuh termasuk orang yang percaya, nggak percaya atau di tengah-tengah buat hal-hal yang gaib-gaib gitu sih? Ya percaya sih, rasa percaya ada. Kita itu hidup berdampingan. Mm-mm. Di mana aja ada gitu. Mau tempat kebun kayak di tempat rumah rame ada pasti. Berarti lu nggak nganggep kalau itu halu atau suges. Iya. Berarti lu nganggepnya, oh emang dia ini gitu. Kan Iya, banyak ada. yang bilang atau cuman suges doang lu, cuman halu karena kecapean atau gimana. Ada suges, ada rasa percaya juga. Dulu bang, main sih guys. Apaan tuh? Suka saya gitu, gitu ada yang lewat. Oh, lu berarti termasuk orang yang percaya ya nih Iya. sama hal-hal gaib gitu. Tapi kalau bentuknya kayak menyerupai, mohon maaf kayak yang Muncul. biasa kita lihat tuh, yang gitu-gitu yang kayak di film-film, menurut itu emang bentuknya kayak gitu apa seimajinasi kita doang sih? Kayaknya sih imajinasi kita doang. Kan bentuknya kadang beda-beda kan. Mm. Cuman Bebek sama alhamdulillah kuda. nggak pernah dikasih lihat gitu. Jangan sampai dah. Iya sih. Berarti lu termasuk orang yang percaya ya sama hal-hal gaib gitu ya Iya sih, iya. simpulannya. Kalau lu Rip, Saya gua mah ciptaan Allah juga kan. iya maksudnya Saya lah. kalau emang jin dan manusia emang kan ciptaan Allah gitu, jin dan manusia. Percaya sama hal gitu pasti ada, nggak mungkin enggak. Maksud gua tuh yang misalkan kayak di gunung nih, di gunung kan hilang nih orang. Oke, pasti orang nyangkut pautinnya ke hal-hal mistis tuh. Iya. Kalau kadang ada faktor alam juga. Jadi hal-hal mistis itu dijadiin kambing hitam dah buat jadi makin kusam tuh gunung kayak gitu. Berarti lu orang yang percaya kayak sama hal gitu nih.
Wallahu alam. Lu Cil? Percaya banget gue. Aduh, Percaya banget dia mah. Soalnya dia ngerasain gitu ya. Gimana ya? Ya dibilang gue sih kalau dibilang percaya percaya banget karena ada ngeliat. Gue juga nggak tahu kenapa ya gitu. Gue dari kecil emang kayak gitu. Sampai kan dulu sempet gue Sawan. enggak tawan nggak pernah gue. Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Tapi gue dulu waktu bapak gue ngobatin tuh sering ngobatin tuh gue sering ikut, pasti gue sering ikut tiap malam, biar kata malam jam berapa gue ngikut, gue minta diajak gitu, ngambek, namanya gue masih bocah kan, masih umur 5 tahun 6 tahun lah gitu, ikut, gue pasti ngikut sampai satu ketika tuh Gak enak. bapak gue lagi ngobatin orang depan rumahnya tuh berjejer tuh banyak, Lu ngeliat tuh. ada 6. Gue ngeliat, namanya gue masih bocah ya, gue ngomong, Mbak itu apaan Mbak, banyak banget Mbak. Bapak gue diem, yang pakai ngomong. Dia tuh Menurut itu. gue dikasih duit. Gue diem, ya udah, kalau nggak ngomong bapak kasih duit ya. Gue diem. Dia memang duit sih, Be. Dia masih bocah, biar kata bocah juga duit. Enggak, dari dulu sih lu. Dari dulu. Sampai sekarang. Udah kan, udah nggak lama dari situ, udah itu belum dia apain sama bapak gue, belum dia apain. Pas besokannya nggak lama jalan tuh gue berdua bapak gue jalan, ngeliat lagi beda nih ngeliatnya, Malam juga. kucing gede banget. Warnanya abu-abu di gang sepi. Gue cerita bapak gue, "Bah, tadi ngeliat kucing gede gini sini bacain." Dari situ gue nggak ngeliat lagi, mata gue ditutup, Mata batin, nggak tahu mata gue apa mata apaan itu, mata panda. mata apaan. Pokoknya seinget gue nih, dia ngasih air di tangan itu, dia membaca, lalu gue dilap 3 kali, silap. Udah dari situ gue nggak pernah ngeliat lagi. Pas baru ngeliat lagi itu pas gue udah sekitar lulus STM baru gue ngeliat. Udah gede tadi ya. Udah gede. Lulus Udah tahun berapa lu? Ya kayak disebutin lu ya. 18 berapa gitu ya? 18-12. Bantai lu. 18 tuh. Udah, pokoknya Positif. ya kalau dibilang percaya percaya gitu, karena memang kita juga hidup nggak boleh sembarangan gitu. Jadi percaya aja sih Jadi itu. lu pada termasuk orang yang percaya ya sama hal-hal kayak gitu. Iya, gua- Percaya lah, karena itu kan udah ciptaan Allah juga. Bener-bener. Nah terus kalau misalkan ada kejadian tragedi gitu, terus disangkut pautinnya sama hal-hal dia, jadi seakan-akan padahal kecerobohan tuh manusia sendiri. Gue itu kalau soal itu gue 50% sih kritik. Misalkan mohon maaf kayak di tol, gua udah tiba-tiba masuk 3 kali. iya kalau 3 kali itu kayak di tol, di mana aja gitu kayak di Pengelola Seblangka itu jadi kayak meyakini tuh, gue harus 3 kali nih biar nggak digangguin. Karena gini sih, harusnya keyakinan itu bukan pada klakson, jangan bengong aja. Kalau diajak ngomong, Kan di sini, jangan di situ. Jadi kayak posisi jadi berubah nih. Di sini gue enteng. Posisi jadi berubah. Iya. Tak gua dong jadi yang berat di sini. nggak apa-apa. Posisi jadi berubah gara-gara yang takut. Soalnya kita cerita jam berapa ini, Rit? Jam 1. Jam 1. Kalau Casablanca harus Tol. Tolong. Ayo dulu. Kalau Casablanca nggak ada, Bay. Salah gua saking apa namanya ngilangin rasa takut. Jadi gimana gitu. Jadi gini. Kayak Jadi tolongan gini. Casablanca tuh kita harus klakson 3 kali. Ten. Tenang, tangan gue ini tangan gue, tenang. Emang ini kita cepetan biar cepet selesai nih. Jadi gini. Kalau menurut gue sih, kepercayaan itu bukan kepercayaan itu bukan nama klakson gitu. Jadi kan ya kita kan orang Islam istilahnya gitu. Bukan cuma orang Islam dah gitu. Betul. Semua orang yang punya agama pasti diajarin buat baca doa dulu sebelum naik kendaraan, sebelum kemana-mana pasti diajarin baca doa. Minggir, kepala gue kelihatan. Goyang mampu. Nah gitu kan. Jadi di situ tuh intinya tuh lu harus ingat sama Tuhan lu gitu. Entah apapun agama lu ingat Tuhan lu. Gitu aja sih kalau menurut gue. Allah mungkin. Kan Ya, iya kan kita kan Kirain muslim lu udah murtad kali. gitu. Kayak
intinya ke situ aja sih. Jangan malah kayak gitu ya, maksudnya kalau masuk ya mendingan bismillah daripada kelasan 3 kali ya. Iya, satu itu, tapi kalau untuk Bismillah mungkin dari kelasan 3 kali. Apa, menghormati. kalau emang disuruhnya sama orang situ harusnya begini, ya udah kita menghormatinya, Iya, hormatin baik, orang situ jatuhnya. aja gitu, ya udah biarin deh kita ikutin. Misalkan Adatnya, kalau misalkan adatnya. nanjak gunung Kayak gini kayak deh. ke laut nih, kita kemarin ke laut nanjak gunung nggak boleh pakai baju hijau ya. Iya, kayak yang pantai ini aja. Sekarang gini aja deh. Baju hijau. Sekarang gini. Apa pantai selatan. Pantai selatan. Sekarang gini deh, sekarang gini ya. Sekarang gini. Oke. Kita ngajinya top dah gitu ya. Ngajinya Amin. top Bisa. istilahnya. Terus bisa deh baca ini baca itu ya enggak. Tapi kan lu pada saat ke tempat-tempat kan yang dibilang nggak boleh sembarangan. Satu ada larangan nggak boleh ke gunung, nggak boleh ngomong kotor. Keyakinan warga setempat tuh ya. Ya. Kotor. Yang kedua nggak boleh Jangan. apa? Ya? Yang kedua nggak boleh nyampa zina gitu kan, mabuk gitu istilahnya. Ngotorin gunung ya. Nggak boleh ngotorin, ya nggak? Itu selain itu maknanya tuh Manfaat apa? Manfaatnya apa? banyak ya. Banyak gitu kan. Ya udah kita ikutin aja yang ada di situ gitu. Kita ikutin aja yang ada di situ. Walaupun istilahnya apa lah, gue ada Allah Taala gitu ya nggak. Gue percaya banget sama Allah Taala karena memang jiwa kita kan anak pengajian kan gitu, ya nggak. Tapi seenggaknya ya kita ikutin apa yang jadi cara dan peraturan di situ gitu. Nggak boleh sembarangan. Jadi pada intinya Indonesia karena soalnya emang banyak yang sama hal-hal mistis. Iya gitu. Magis. Kan karena kan kita orang awam nggak tahu nih, ya udah kita ikutin aja. Tapi jangan pertama kita ikutin, kita ingat kita punya Allah Taala, tenang gitu aja udah. Oke, jadi pada intinya percaya sih nggak apa-apa lah, percaya nggak percaya ya gitu. Intinya menghormati ya. Intinya menghormati Ya, keyakinan. menghormati keyakinan yang meyakini hal itu ya. Karena lu mau percaya syukur, nggak percaya ya udah Urusan berita lu, masing-masing lah ya. berita lu gitu. Karena memang ya nanti lu ngerasain deh gitu. Oke, ini kita udah lama juga ngobrol nih. Udah malam juga. Ian juga udah takut. Dari sore pindah ke sini. Oke, jadi buat pertanyaan terakhir nih. Oh iya. Kita harus kasih manfaat juga buat penonton itu. Oh iya. Iya gak? Lu ada ini gak sih apa namanya? Ada pesan gak sih buat yang nonton YouTube nih mengenai hal-hal gaib ataupun semacamnya gitu. Kita harus kayak gimana jadi orang dalam menghadapi hal itu. Menanggapi halnya dalam urusan apa nih? Ya pokoknya dalam keseharian kita, misalkan kayak yang tadi lu bilang, kalau mau datang ke tempat yang baru nih harus permisi. Ya iyalah, wajib. Ya Gimana coba aja. kasih dari siapa dulu nih? Lu Kip. Muter kita. Kalau ada pesan gak Kip buat yang nonton Pesan. mengenai hal-hal yang gaib kayak gini? Iya, intinya kalau kita berkunjung ke suatu tempat yang emang kita belum tahu seluk-beluknya ya kan. Terus ditambah kalau misalkan emang ada orang-orang situ yang nyaranin buat permisi gitu kan, ya kita mau nggak mau harus ikutin sih. Karena kan adat juga kan biasa kalau gitu. Biar nggak sembarangan juga orang. Jadinya kita juga nggak ngapa-ngapa. Tetep sih minta perlindungannya sama Allah. Lian, pesan buat yang nonton mengenai hal-hal gaib. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Itu mah terakhir, Itu terakhir, kunyuk. Lu kayak Kan apaan itu pesan. Gak fokus gara takut atau gimana? Kan itu pesan. Yaudah Lumayan. apaan pesannya apaan? Yakin aja sama diri sendiri lah. Anjay. Lah, lu punya Coba sih lu. Tuhan. Iya, Tuhannya Lu- dia sendiri. iya. Oh, iya, cuman- lu sendiri ya. Iya. Sama diri sendiri Hmm. gitu maksudnya. Hmm. Lu ngerti dah pokoknya kata gua. Lah, Pokoknya belum tentu semuanya yang nonton ngerti. Jelasin ya dong. pokoknya itulah ya maksud Ian. Kalau kecil gimana Cil? Ya, pokoknya intinya gitu aja sih. Jangan sembarangan deh. Karena kita hidup nggak sendiri, kita hidup berdampingan. Bener lu. Benar. Wah, tapi gua nggak berdampingan ini gua, masih sendiri aja. Jadi intinya pesannya Intinya pesannya jangan sembarangan. yang tempat biasa kita datengin aja nggak boleh sembarangan kan? Iya. Apalagi yang Kita baru. main di tempat kita biasa main aja nggak boleh semena-mena. Semena-mena, Lah. semena-mena. Senana-nana. Ya jadi gitu intinya ya. Oke, jadi itulah cerita tentang hal gaib di video kali ini. Jangan lupa untuk like, Komen. and Skircap. Supra X. subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk
follow IG mereka nih, ada di bawah sini. Set IG-nya. Ya, saya Kiki Bayhaki. Sudah. Saya Oscar Aravena. Saya Ian. Sekian di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.